Bapak Ibu sudah pernah terpikir belum kalau Anda nanti pensiun mau ngapain, kemudian hidup dari mana, ya, hidup dengan siapa, ya. Nah, beberapa orang begitu takut memasuki masa pensiun, ya, karena dia ngerasa, aduh kalau sudah pensiun berarti penghasilan saya ngedrop. Betul, pasti, ya. Nah, tapi beberapa, terutama teman-teman yang PNS, ya, mereka bilang kan dapat pensiunan. Oke, dapat pensiunan. Ya, yang BUMN mereka bilang kan dapat pesangon. Oke, dapat pesangon. Tidak salah pemikiran seperti itu, ya, karena banyak orang yang berpikiran nanti jadi PNS supaya nanti kalau masa pensiun dapat pensiunan. Kerja di BUMN nanti dapat pesangon yang gede bisa dipakai untuk hidup di masa tua. Nah, banyak juga yang berpikiran begini, kalau sudah tua itu kan keinginan itu sudah tidak macam-macam toh, ya. Sudah tidak ingin makan enak-enak lagi dan lain sebagainya. Betul, setuju. Keinginan duniawinya mungkin sudah tidak berkobar-kobar seperti waktu masih muda, ya. Tapi jangan lupa satu hal, Bapak Ibu, semakin tambah usia, kesehatan kita semakin menurun, ya. Biaya yang Anda keluarkan untuk main-main, untuk dolan-dolan rekreasi mungkin tidak segede saat ini, saat masih aktif. Tetapi biaya yang akan Anda keluarkan untuk merawat kesehatan Anda di masa tua itu akan jauh lebih besar. Ya, tentunya dengan harapan kita tidak ada sakit. Nah, kalau ada sakit jelas biayanya akan jauh lebih besar lagi. Ya. Nah, kan ada BPJS. Ya, tahulah servisnya BPJS kayak apa sih, ya. Dan saya yakin tidak semua dari Anda sadar tentang pentingnya asuransi kesehatan, ya, asuransi swasta maksudnya. Karena asuransi swasta kalau usianya sudah 60 ke atas itu, waduh, preminya lumayan banget dan itu duit hilang. Kalau tidak ada klaim ya duitnya hilang, kalau ada klaim ya lumayan lah, tabungan Anda tidak terkuras untuk ongkos berobat. Ya, itu yang akan terjadi. Yang jelas pasti biaya kesehatannya akan makin naik. Nah, sekarang pertanyaannya, nanti kalau sudah masa pensiun mau hidup dari mana? Ya. Nah, sudah dipersiapkan belum dananya? Ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Yang jelas begini Bapak Ibu. Ini penelitiannya, ya. Ada orang yang sudah masuk masa pensiun, penyakitnya malah bermunculan. Dia stres, tidak ada kegiatan, terus post power syndrome, uring-uringan, ngedrop, tidak lama kemudian meninggal dunia. Ini tragis banget nih, ya. Tapi ada, dan jumlahnya cukup signifikan, ya, cukup banyak. Ada kelompok kedua ini orang yang memang harus tetap bekerja untuk bertahan hidup karena dia tidak punya persiapan dana pensiun, dia tidak punya pensiunan, dia juga tidak punya pesangon. Jadi dia harus, ya, tetap harus tempur, ya, tetap harus kerja supaya bisa bertahan hidup. Nah, kelompok ketiga itu ada yang bisa hidup dari pensiunan, jadi betul-betul jaga ke pensiunan. Nah, padahal jumlah pensiunan, besarnya pensiunan itu kalau saya tanya teman-teman yang PNS itu jumlahnya kira-kira tinggal 30% dari yang Anda terima waktu masih aktif. Jadi misalnya Anda waktu jadi karyawan, jadi PNS, ya, punya income 10 juta. Nanti begitu masuk pensiun, ya tinggal sekitar 3 jutaan. Nah, kebayang enggak waktu punya income 10 juta berarti yang dikonsumsi biasanya sih 70%, ya. Marginal propensity to consume-nya 0,7, sekitar 7 juta. Begitu masuk pensiun, income-nya ngedrop dari 10 juta turun jadi 3 juta. Wah, itu nurunin standar hidup itu tentunya juga berat gitu loh. Ya, biasa nongkrong sana nongkrong sini, ngopi sana ngopi sini, kuliner sana kuliner sini, sekarang harus stop semua, dihilangkan semua, ya. Jadi tergantung pada pensiunan. Nah, ada kelompok keempat yang betul-betul bisa pensiun. Nah, kenapa dia bisa pensiun? Karena dia sudah punya perencanaan keuangan yang betul, ya. Dia punya tandon income yang dia isi dengan investasi yang nanti bisa dinikmati pada saat dia masuk usia pensiun. Nah, pertanyaannya, Anda udah punya belum? Ya, tandon income, bukan proteksi jiwa asuransi, bukan, ya, tapi betul-betul dana pensiun, ya.
dana pensiun, dan itu adalah sejumlah dana yang harus Anda siapkan, sisihkan sejak masih usia produktif. Makanya pertanyaannya sekarang adalah Anda usia berapa sekarang? Karena rata-rata usia pensiun di Indonesia itu kan 60 tahun. Berarti kalau hari ini Anda usianya 50 tahun, Anda tinggal punya waktu 10 tahun untuk mempersiapkan dana pensiun Anda. Dan mau berapa gede dana pensiunnya gitu loh. Nah, itu kan pengaruhnya di berapa besar jumlah yang harus disisihkan. Ya. Dan kelompok yang terakhir, yang kelima, ini orang yang betul-betul begitu pensiun dia pensiun kaya, ya, retire young, retire rich. Ya, kalau bisa pensiun muda, pensiun kaya. Nah, ini kelompok orang-orang yang memang betul-betul dia paham tentang perencanaan keuangan. Dia paham tentang pentingnya tandon income. Ya, jadi dia punya saving, investasi, proteksi di tandonnya itu sudah mantap gitu ya. Nah, ini plusnya ini dia punya aset. Ya, nah aset ini yang dia bisa nikmati. Karena aset adalah sesuatu yang dia bisa miliki, ya, yang dia miliki tanpa dia harus bekerja, dia bisa punya uang, dia bisa punya passive income. Ya, nah makanya beberapa orang zaman dulu, ya, bukan zaman dulu aja sih, di era sekarang banyak yang berpikir, beli kos-kosan, ya, bikin kos-kosan, karena betul kos-kosan adalah aset. Ya, ada yang beli ruko, betul itu adalah aset. Ya, sehingga nanti waktu masuk usia pensiun, kos-kosannya jalan, dia bisa hidup dari duit kos-kosan, dia bisa hidup dari pensiunan. Nah, pertanyaannya adalah untuk bangun kos-kosan itu kan modalnya gede banget, ya, miliaran. Ya, nah, dengan kondisi Anda hari ini bisa nggak nyisihin duit sekian miliar, ya, untuk bangun kos-kosan, sehingga kos-kosan ini nanti bisa menghasilkan passive income yang bisa memenuhi kebutuhan hidup Anda, memenuhi lifestyle Anda di masa pensiun kelak. Nah, ini yang jadi masalah, ini yang jadi kendala, ya. Jadi yuk Bapak Ibu pikirkan baik-baik, ya, betul-betul pikirkan baik-baik. Ini serius, sangat-sangat serius, karena waktu itu bergulir dengan begitu cepatnya. Ya, kalau kita tidak pernah mempersiapkan sejak dini aset, kemudian dana pensiun, nanti mendadak Anda baru sadar, tahun depan kok sudah pensiun, ini aku hidup dari mana, makan apa, ya, ngikut anak jadi beban gitu kan. Jadi kalau kita ngikut anak, ya nggak salah sih ngikut anak, ya. Tapi akan jauh lebih elegan kalau ikut anak, tapi tidak menambah beban keuangan anak kita. Ya, kita tidak menjadikan anak kita sebagai generasi sandwich, generasi kecepit yang harus membiayai kehidupan anak-anaknya alias cucu-cucu kita dan menghidupi biaya hidup kita sebagai orang tuanya, karena kita tidak punya dana untuk masa pensiun. Ya, jadi Bapak Ibu, mumpung belum terlambat, mumpung masih ada waktu, yuk pikirkan baik-baik, ya, siapkan. Nanti kalau mau pensiun, kehidupan seperti apa yang akan Anda miliki, ya, jangan sampai terlambat dan menyesal di kemudian hari. Oke?